hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Ini terkait dengan bidang 3 di bidang sumber daya manusia. Ini kaitannya dengan beberapa yang menurut saya terkait dengan publikasi. Ya. Yang pertama adalah yang terkait dengan mengenai penilaian angka kredit. Ya, di mana di penilaian angka kredit itu sangat terkait dengan dengan etika publikasi gitu yang terkait dengan boleh tidaknya publikasi ini dimasukkan dalam penilaian angka kredit ya yang perlu dinilai oleh para reviewer. Ini Profesor Suminar Pratapa, terima kasih. Profesor Ikap, terima kasih sudah akan share hari ini. Saya pikir ini suatu hal yang baik. Nah, kenapa saya ingin sampaikan ini, Pak Hatta, saya izin share nih, boleh sedikit saya share. Ada beberapa hal, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin akan dibahas, saya nggak tahu apakah dibahas nanti, tapi ini adalah hal yang menurut saya penting, dan ini karena kejadian yang terjadi ketika terkait dengan pengurusan angka kredit. Ya, penyimpangan integritas akademik ini Bapak Ibu bisa lihat di saudaranya Sinta, Anjani. Ini Anjani yang kaitannya dengan hal semacam ini. Ya, ini beberapa hal ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti Pak Ikap dan Pak akan banyak membahas tentang ini. Pertama adalah publikasi dan falsifikasi. Ini monggo, ini kayaknya Bapak Ibu yang lebih paham. Ya, kemarin ada kalau nggak salah di luar negeri itu ya, universitas terkenal, profesornya mengundurkan diri karena falsifikasi data, gitu, fabrikasi data dan sebagainya. Ini terkait dengan itu. Kemudian plagiarisme, monggo, ini yang sangat-sangat di concern, dan Bapak Ibu sekalian ini yang banyak dilakukan, terjadi, terutama pemahaman tentang self plagiarism. Ini memang sulit ya, dan memang harus kita budayakan ya seperti ini, bagaimana supaya bisa terjadi anti plagiarism ini. Nah, yang kemudian yang ketiga ini yang saya concern ketiga, yaitu kepengarangan tidak sah. Ini yang Bapak Ibu sekalian, ini yang akan terjadi terjadi ketika seseorang itu tanpa izin gitu ya dimasukkan namanya gitu ya. Sebetulnya apakah dia ini ada jenisnya banyak, silakan jenisnya banyak, mungkin nanti Pak Ikap mungkin bisa menjelaskan ini ya, bahwa orang yang ini yang saya ingin sampaikan karena ada ini kaitannya, kalau saya tidak berkompeten untuk membahas tentang secara detail, tetapi sangat hati-hati Bapak Ibu sekalian. Makanya sekarang kita ada proses baru, mungkin Pak Hatta sudah akan men-take over. Jadi selama ini misalnya kita bicara masalah identikit ya, identikit itu diidentikan selama ini di bidang 3 gitu ya. Nah, ini sekarang pelan-pelan kami akan pindahkan posisinya bidang 3 ini tentang identikit itu harusnya di bidang 4 ya, di bidang di DRPM, sehingga kenapa kami menganggap bahwa pengiriman sekarang prosesnya perlu diganti ya. Identikit itu bukan hanya untuk ketika kenaikan angka kredit, tetapi akan dipindahkan ketika sebelum melakukan submission. Nah, ini yang kita sedang atur bersama-sama antara bidang 4 dan bidang 3, Ibu Irhama yang menangani selama ini. Kita akan berikan kepada bidang 4 untuk menggunakan sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang proses penentuan orang-orang yang bisa menggunakan, ini nanti kita atur bersama. Nah, konflik kepentingan, monggo, ini saya nggak paham ya. Kemudian ada pengajuan jamak ya, ini yang misalnya sudah diajukan di conference, kemudian diajukan di hal yang ini tanpa misalnya ada tambahan ya, tanpa tambahan ini. Ini monggo, ini ranahnya Pak Hatta dan kawan-kawan. Monggo ini dijelaskan. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, kenapa ada kasus Bapak Ibu sekalian ini yang ingin saya sampaikan. Kasus ini itu bisa terjadi sangat berat ya. Ya, saya ketika menjadi WR 2 tahun yang lalu itu mendampingi kasus semacam ini, di mana
ada hal yang terkait dengan ini yang sebetulnya memang tidak perlu sebetulnya. Ini yang menurut saya ini. Nah, yang mengkhawatirkan Bapak Ibu sekalian, ada kasus di universitas lain, ketika ada satu kasus semacam ini, maka kasus ini bisa membuat kasus yang mengkaitkan dari sebuah universitas. Sehingga apa? Sehingga satu universitas itu dihukum gitu ya. Tidak boleh melakukan pengusulan kenaikan jabatan dan sebagainya. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian mohon ini. Kemudian yang terkait dengan ini, satu lagi yang mungkin perlu saya sampaikan, mohon Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati terkait dengan publikasi apa namanya Pak, yang predatory. Sorry, saya ngomong cari predatory kok susah banget. Predatory. Nah, saya mohon Bapak Ibu sekalian bisa mohon melihat ini ya. Ini kasus yang banyak terjadi ya. Saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, predatory publication itu tidak dinilai sebagai syarat utama dalam pengurusan kenaikan angka jabatan. Kalaupun ada, itu nilainya tidak besar, maka bisa saja dianggap sebagai publikasi nasional ya, yang mungkin sama dengan publikasi nasional yang nilainya tidak terlalu besar. Nah, ini beberapa kasus itu Bapak Ibu sekalian ditolak karena bisa jadi jurnalnya yang bermasalah atau publishernya yang bermasalah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mohon hati-hati dan rasanya secara kasat mata itu sebetulnya kelihatan. Tidak perlu menunggu listnya dari Pak Bill, tapi Bapak Ibu sudah bisa melihat apakah prosesnya ini proses yang benar atau tidak. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ini mohon kita ketat dalam hal ini supaya Bapak Ibu sekalian kita harus memahami. Nah, ini Pak WR4 dan Pak Hatta mungkin memahami juga ya, ada saya berpikir kita harus bermain cantik di sini, bermain safe ya, tidak mengirimkan ke publikasi-publikasi yang seperti itu. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan kinerja. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal sekarang kita mempunyai sistem yang baru, yaitu sistem kinerja. Kinerja di mana kinerjanya menggunakan Q yang artinya kualitas. Ya, Q-nya sebagai quality atau kinerja yang berkualitas. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, semua bentuk penghargaan ya, kinerja luar biasa itu masuk ke dalam kinerja ini. Ya, walaupun ya nantinya tetap pengelolaannya diberikan kepada unit masing-masing. Jadi contohnya apa Bapak Ibu sekalian, seperti reward yang sampai selama ini diberikan oleh DRPM tetap dilaksanakan oleh DRPM, tetapi nanti nilainya akan masuk ke dalam kinerja Bapak Ibu sekalian sebagai sebuah perhitungan kinerja ini supaya kita mengintegrasikan ya semua penghargaan-penghargaan oleh ITS ya, termasuk tadi publikasi di jurnal, publikasi di seminar dan sebagainya, kalau ada termasuk paten ya, prestasi, kemudian penghargaan, kemudian kontrak misalnya lebih dari 10 miliar, maka bisa menghasilkan semacam ini, termasuk kontrak komersialisasi produk inovasi dengan nilai rupiah tertentu, ini masuk ke dalam ini semua. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini adalah penilaian yang bentuknya top up ya. Sebagai catatan ini top up artinya ditambah, tidak merubah apapun, tidak mengubah apapun kebijakan mengenai reward keuangan dari yang selama ini sudah dilaksanakan oleh bidang 4 ya. Cuman sekarang ini kita membuat sebuah payung hukum ya, di mana semua penilaian kinerja itu kita satukan di atas. Nih. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di sini ada hal khusus. Nah, ini yang perlu saya sampaikan Pak Hatta, saya izin karena ini memang sudah diberlakukan di perek yang terbaru untuk publikasi Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan reward, maka
penghargaan penuh sesuai aturan yang berlaku. Sesuai aturan berlaku berarti yang dilakukan oleh DRPM atau oleh standar SBI ITS, standar biaya ITS, diberikan untuk setiap artikel dengan nama penulis utama dan atau corresponding author adalah pegawai atau mahasiswa ITS. Ini yang Bapak Ibu harus pahami, bahwa nilainya penuh itu hanya diberikan ketika artikelnya adalah penulis utama dan corresponding authornya adalah pegawai atau mahasiswa ITS. Istilah pegawai di sini adalah dosen dan tenaga kependidikan. Karena Bapak Ibu sekalian harus memahami beberapa jabatan fungsional tertentu, tenaga kependidikan harusnya diundang juga nih Pak Hatta, teman-teman PLP adalah mempunyai kewajiban untuk melakukan publikasi. Kemudian penghargaan secara proporsional dari nilai penghargaan penuh sesuai aturan yang berlaku diberikan untuk setiap artikel dengan minimal terdapat satu nama penulis anggota adalah pegawai atau mahasiswa ITS. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kalau ada publikasi yang di luar tadi penulis pertama atau corresponding author, ini adalah mendapatkan penghargaan proporsional, di mana formulanya ada di aturan yang bawah. Ya, formula perhitungannya adalah proporsi dari rasio jumlah penulis yang merupakan pegawai atau mahasiswa ITS dibagi jumlah penulis pada artikel tersebut. Nah, poin apa yang ada di dalam aturan ini? Yang pertama adalah bahwa kami ingin menghargai membedakan antara paper yang dihasilkan oleh ITS dengan paper yang dihasilkan dari tempat lain. Ini yang perlu nih, karena ini kita harus hati-hati dari masalah ini kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan. Ya, jangan sampai ada satu publikasi nanti itu dibayari di Universitas A, Universitas B, dan Universitas C. Nah, ini yang perlu hati-hati. Ini memang jadi kontroversi, tetapi ini adalah hal ini. Dan kita lebih mendorong Bapak Ibu sekalian, terutama apapun ya. Saya kemarin punya kasus mahasiswa, bukan kasus, sebuah case mahasiswa saya ada kuliah tugas besarnya dimasukkan ke jurnal dan alhamdulillah keterima gitu ya. Ya, tetapi ya tadi dia ternyata tidak, karena itu mungkin bukan tugas bukan kaitannya dengan disertasi dia, karena memang bukan bimbingan saya. Dia tidak mencantumkan nama dia sebagai mahasiswa ITS. Nah, ini sebetulnya jadi kesalahan saya tidak mengkontrol itu, karena memang bukan kaitannya dengan kewajiban disertasi. Nah, ini adalah sebuah contoh supaya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan nama ITS di sini. Baik, kemudian yang apalagi yang terkait dengan ini mungkin saya pikir ini oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang akan datang ini mungkin berita yang kita ingin salah satu upaya transformasi digital, yaitu ketika ada penerimaan penghargaan ini, kami di DPTSI sudah menyiapkan sebuah prasarana. Ya, jadi kalau selama ini mungkin pembagian reward itu di satu pintu, dimungkinkan dengan sistem yang baru untuk sekaligus dibagikan. Artinya misalnya penulis pertama 80%, penulis kedua 20%, dan sebagainya. Itu sudah akan kami fasilitasi dalam sistem reward yang untuk tahun depan. Ya. Mungkin itu Pak Hatta, ini bukan sambutan tetapi sebuah kebijakan, karena menurut saya ini kebijakan yang mendasar yang kami harapkan bisa membuka diskusi di dalam acara hari ini, bahwa kami sangat concern terhadap masalah integritas. Ya, kemarin tadi malam saya baru mengirimkan presentasi tentang zona integritas ITS. Ya, di mana salah satunya terkait dengan hal semacam ini. Terima kasih sekali lagi, dan saya apresiasi terhadap DRPM yang sudah membuat kegiatan semacam ini. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Rusdiansyah, Bapak Wakil Rektor Bidang 3, atas sambutan dan penyampaian kebijakan terbaru di ITS. Ya, tadi kami mencatat dengan baik. Jadi pertama terkait dengan bahwasanya ITS menginginkan agar semuanya itu clear and clean, khususnya terkait dengan publikasi. Nah, untuk itu kita perlu sekali ya saling menguatkan ataupun saling mendapatkan informasi pengalaman terkait dengan etika publikasi. Kemudian beliau juga menyampaikan
kaitannya dengan penilaian kinerja yang terbaru di ITS. Ya, tentu ini sangat baik sekali mendorong menggerakkan semua elemen. Dan tadi yang terakhir terkait dengan kebijakan terbaru insentif publikasi juga demikian, dilandasi karena adanya untuk menghindari double funding, ya, double insentif di tempat lain, maka diberlakukan kebijakan proporsional ya terhadap pemberian insentif, dan khususnya juga adanya juga ini termasuk etika publikasi, ya, ketika kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, ya, selama statusnya mahasiswa ITS ataupun masih dosen ITS, tentunya perlu mencantumkan afiliasi ITS, dan ini juga menjadi penting karena value positioning dari ITS. Pak Hatta, mungkin sedikit Pak Hatta, saya tanya. Jadi salah satu latar belakang kebijakan yang terakhir tadi itu adalah adanya semacam, saya nggak ngerti istilahnya apa ya Pak, semacam kartel gitu ya Pak. Orang gantian menulis gini, kemudian banyak orang menulis semacam ini. Itu secara ini memang tidak bisa kita salahkan ya, karena bersama-sama. Cuman pertanyaannya, apakah kontribusinya tadi itu ya, yang saya katakan sebagai kepengarangan tidak sah tadi itu betul-betul bisa diakui. Ini yang Pak Hatta mungkin kita ini. Salah satunya kami ya melakukan ini. Saya nggak kepingin bahwa ada satu paper yang dibayari di ITS atau yang di universitas lain dan ABC dan semua. Sebetulnya ini sama. Ini kaitannya dengan uang negara juga yang harus kita ini. Jadi ini masalah integritas kita sebagai dosen dan juga sebagai institusi. Mungkin itu Pak Hatta, mohon maaf ya ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Rusdiansyah, matur nuwun rawuhipun. Ya, saya izin karena harus buka acara untuk para purna tugas nih sekaligus ini. Matur nuwun, terima kasih Pak. Matur nuwun sekali lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Mari kita beri